dulu cuma ini ya. Yesus Kristuslah kitab dalam wujud manusia turun langsung dari surga. Bagus. Jadi Bagus. apa pertanyaannya apa? Nah, berarti bukan tulisan-tulisan orang barat yang datang diterjemahkan itulah yang disebut Alkitab, betul Semua nggak? kertas-kertas itu hanya ikon, Oke. ikon kepada Bagus. Yesus Kristus. Dan Hanya saya ikon, tambahkan kata kunci. ikon kepada semua Bible itu, mau tulisan apapun itu hanya ikon merujuk kepada, menuntun kepada kitab yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Berarti tidak cocok dong ya. Apa yang nggak cocok? Ketika kemudian buku-buku yang datang dari barat itu disebut dengan sebutan Alkitab, karena mereka itu Nggak cocok pun sama aku, sama kami kan cocok. Kan bukan otakmu sekarang yang harus kami pakai, otak kami yang harus kami pakai. bukan begitu masalahnya, Bung. Ini kita berbicara diskusi ilmiah kan, bukan Iya, mau perang logika, bukan mau masalahnya perang fisik kan. artinya gini, sekarang gini loh, kenapa Nah, Saya tanggapi dulu ya, boleh nggak? ya silakan. Karena Pak Gumaska tadi kurang menggigit argumennya gitu loh. Jadi gini, kata Biblos dalam bahasa Yunani itu artinya buku gitu loh. Nah kalau bentuk jamaknya itu disebut Biblia, itu jamaknya. Nah demikian juga di dalam bahasa Arab, kitab itu artinya buku. Dan itu merupakan isim nakiro, artinya kata benda umum. Setiap yang berbentuk buku bisa disebut kitab, ya. Nah, kitab suci, ya, kitab suci yang dipahami dalam pikiran itu diberi artikel definit dalam bahasa Arab, yaitu kata al, ya, menjadilah dia Alkitab. Sehingga kata Alkitab itu adalah bentuk isim nakir, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa, Bang? Isim ma'rifat adalah mengkhususkan satu isim nakiro. Ya, isim ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat itu apa? Iya, mengkhususkan Definisi satu isim ma'rifat benda. itu apa? Isim ma'rifat itu adalah kata benda khusus. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kitab itu adalah kata benda umum, masih umum. Terus? Apapun yang berbentuk itu disebut kitab. Nah, untuk mengkhususkan satu kitab yang kita pahami, misalnya kitab suci Al-Quran, kitab suci Alkitab misalnya, diberi artikel definit alif lam atau al. Oke, baik. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu, yang mana kemudian menyebabkan kondisi atau benda tertentu itu jelas ditujukan kepada siapa, artinya tidak layak buku Anda itu disebut Alkitab. Karena yang dimaksud Alkitab ini secara isim ma'rifat itu merujuk kepada esensi yang ditunjuk. Apa yang ditunjuk oleh kata Alkitab? Bukan buku sembarangan. Hanya merujuk kepada 4 kitab itu. Anda tahu. Ternyata Anda sampai ilmunya ke situ. Nah, ketika orang berbicara mengenai suma, maka suma itu bukan yang lain. Suma itu yang ini, yang aku. Jangan kau tunjukkan suma itu kepada oknum lain, pribadi yang lain. Jangan menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditunjukkan. Karena Anda paham izin yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dan dapat langsung diketahui objeknya. Jadi ketika berbicara Alkitab berarti objeknya apa? Taurat, apalagi masuk Zabur, apalagi Injil, apalagi Al-Quran. Nggak ada lagi Lukas, Markus, Matius, Roma, nggak ada. Karena Alkitab itu merujuk kepada hal yang ditunjuk, di mana sesuatu itu adalah sudah pasti, sudah ditentukan dan tidak bisa berubah kepada objek yang lain. Itu loh. Anda tahu kan yang disebut ma'rifat itu mengetahui sampai ke akar-akarnya. Ditahu, ini loh yang dimaksud Alkitab. Ada objek yang memang cakupannya, sampulnya dan seterusnya, itu cakupannya adalah firman Allah. Allah yang mana? Kalau di Kristen bertanya Allah yang mana? Allah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kitab yang datang kepadanya? Al-Quran. Allah yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa nama kitabnya? Torah. Yang kepada Nabi Daud, apa nama kitabnya?
Zabur kepada Nabi Isa, Injil bukan yang ke Lukas, bukan yang ke Markus, bukan yang ke Paulus, bukan yang ke Yakobus, bukan yang ke Petrus. Pahamnya saudara rupanya. Berarti tidak layak kitabnya orang Kristen ini menyandang kata Alkitab, karena Anda sudah sampai kepada level pemahaman isi ma'rifat, sampai kepada hakikat kebenaran hakiki terhadap penamaan itu. Yang dituju di situ kitabnya Nabi kami, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Musa Bibel bukan Musa Quran, kawan. Terserah ente, terserah Jangan dulu, ente. Pak. Biarkan Silakan dia. aja, terserah ente. Mau Anda Musa di mana? Musa juga tidak mengenal agama Kristen. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami. Jadi nggak usah bikin pembelaan kitab Yahweh kami bukan Allah namanya kita. SWT. Siapa yang ngaku Yahweh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang ngaku? Kalau nggak ada ilmu jangan diskusi agama. Mending Anda cari lahan, tanam jagung. Ya, itu loh. Saya berterima kasih kalau Anda sudah sampai pada level isim ma'rifat tentang penamaan al. Berarti kaitannya dengan kitab atau kalamullah itu hanya merujuk kepada 4 kitab yang kami imani. Tak ada hubungannya dengan surat kabar yang datang dari barat. Sampai sini Anda paham? Silakan. Saya tanggapi. Mungkin bisa dibesarkan dulu. Karena saya kalau bernarasi itu pakai data. Iya, silakan. Besarkan dulu. Oke, besarkan dulu lah. Dibesarin teman-teman. Besarin lah. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kata Alkitab adalah contoh isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah kata yang menunjuk sesuatu yang tertentu dan dapat diketahui langsung maksudnya. Iya. Jadi kalau Suma tadi mengatakan, sebentar, kalau Suma tadi mengatakan bahwa kata Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran, saya kira salah. Karena begini Suma, ya. Di sini kamu lihat banyak buku ya. Di sini ada banyak buku. Banyak Kembali kitab. kepada definisi tadi. Sebentar dulu. Kembali Jangan kepada dipotong. definisi tadi yang Anda Sebentar. jelaskan isi ma'rifat, Sebentar lalu ya. tunjukkan surat Lukas. Cocok enggak? Enggak usah terlalu Yang melebar. diskusi langsung dimatikan gitu loh. Sebentar lah. Enggak, besarkan dulu. bukan. Begini Jelaskan saudara, begini. Dengarkan saya. Ketika Anda bernarasi hanya menggunakan Google untuk mematahkan argumentasi kami yang paham tentang kitab suci kami dengan nama Alkitab, tak kasih sajikan data nih kepada saudara ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fi Alkitab. Itu dalil. Isim ma'rifatnya langsung menunjuk kepada objek tertentu yang sudah ditentukan kepada siapa ucapan Alkitab itu disandingkan. Begitu cara diskusinya. Jangan Anda memperlihatkan definisi isim ma'rifat bla bla bla. Habis itu Anda cari di Google, Anda ingin menunjuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi dan seterusnya. Nggak make. Kami nggak cocok dengan konsep-konsep kayak gitu. Anda ingin berbicara mengenai kaidah bahasa, maka Anda harus menunjukkan ketika Anda mendefinisikan sendiri. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat menunjukkan pada sesuatu objek tertentu yang dapat langsung diketahui tujuannya, maksudnya apa itu kata Alkitab. Maka ketika orang menyebut kata Alkitab, dalam renungan kebenaran yang muncul 4 kitab. Bukan Lukas, Markus, surat-surat Paulus, Cak Ayu. Sampai sini paham? Belum paham juga, masih mau nunjukkan Google lagi. Bukan nggak paham. Tetapi Ya, sudah, silakan. Anda memotong saya kalau saya bernarasi, itu masalahnya. Masalahnya Besarkan kembali. yang ingin saya hadapi Besarkan ini kembali. Anda, Bung. Yang ingin saya hadapi ini Anda, bukan Besarkan Google. Coba Anda Kita baca lagi itu definisi berbicara, ma'rifat. Coba. Kita Coba itu Anda masuk ke berbicara ma'rifat lagi. berdasar data. Ya, Anda kembali ke isi ma'rifat dulu. Silakan, besarin teman-teman. Anda kembali ke isi ma'rifat. Ingat ya, di situ ada kata yang khas tertentu yang sudah diketahui maksudnya. Nah, coba Anda Sebentar tunjukkan dulu, kemudian. ini bagian saya. Bentar.
Coba Anda tunjukkan kemudian ketika menyebut kata Alkitab pada akar bahasa ini, itu merujuk kepada kitabnya orang Kristen. Silakan. Oke, baik. Secara bahasa atau linguistik, isim ma'rifat diartikan sebagai isim yang menunjukkan individu tertentu. Ya. Sedangkan secara istilah, isim ma'rifat adalah kalimat isim selainnya yang bisa menerima alif lam Iya. dan menyebabkan ma'rifat. Ya. Contohnya kitab itu isim nakiro, ketika ditambahkan alif lam menjadi isim ma'rifat. Karena menunjukkan kepada Objek. satu benda khusus yang kita pahami gitu loh. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa kata Alkitab itu hanya cocok dipakai untuk Al-Quran, saya kira salah. Nah, sekarang tunjukkan. Ini loh, Oke, sudah. Sebentar dulu. Sudah, kita udah paham. Jangan dipotong dulu. Sudah. Sekarang tunjukkan bahwa yang disebut Alkitab itu cakupannya adalah menunjuk secara ma'rifat kepada buku Markus. Itu aja dulu. Tunjukkan. Data. Tunjukkan. Tunjukkan langsung itu jawab. Silakan. Saya besarin. Ya, langsung menunjuk ke Markus yang mana? Kalau Bentar dikatakan dulu. buku Jangan Markus, arahkan saya dalam buku bernarasi. Lukas, maka dia akan sampai kepada isim ma'rifat, yaitu buku Lukas. Kenapa Alkitab terjun ke buku Lukas ya? Di sini ada banyak kitab, ya. Banyak kitab di sini. Kalau kita menunjuk kepada kitab yang ini, maka ini bisa disebut Alkitab. Oh, salah ente. Itu cocokologi. Itu cocokologi itu. Gimana Itu sih cocokologi. Itu cocokologi. Udah, jangan kau pakai tipu-tipu di sini. Ini bukan gereja. Ketika orang berbicara Mana kita kata kan Alkitab, berdiskusi kok diam. dimatikan gitu loh. Diam. Anda diam. Anggap Anda tidak layak. Anda bukan orang intelektual. Anda bukan akademisi. Ya, Anda hanya manusia Google yang ingin kemudian memalingkan makna yang sesungguhnya terhadap Alkitab kepada buku-buku surat kabar dari wartawan entah dari mana yang Anda punya itu. Maaf ya, ketika Anda mencoba untuk menyentuh disiplin ilmu Islam, berbicara mengenai isim ma'rifat, kaitannya dengan kata Alkitab, mulut Anda sendiri yang mengatakan. Ketika berbicara mengenai kitab disandingkan dengan kata al, berarti merujuk kepada objek yang sudah diketahui bahwa buku inilah yang punya titel sebagai Alkitab. Itu loh. Maka saya adil dalam hal ini. Saya adil. Saya pingin buku Lukas, buku Paulus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya Anda dudukkan sebagai sebuah buku yang memang objektivitasnya adalah makrifat. Sedangkan buku Anda Roma, Galatia, Filipi, Kaliki dan seterusnya itu di Indonesia aja baru disebut Alkitab hanya untuk pakai kamuflase. Paham Anda sampai situ? Anda paham? Buku-buku Anda ini yang dikliping menjadi satu buntelan buku itu di Indonesia ini aja baru disebut Alkitab. Untuk dipakai apa? Untuk menggencarkan kristenisasi. Harusnya Anda malu ketika Anda berbicara terkait dengan kaidah isim ma'rifat, karena tidak merujuk kepada kitab saudara. Orang-orang Kristen mengatakan Alkitab adalah kitab kami. Itu hanya pembodohan. Catat itu. Yang disebut isim ma'rifat adalah akar dari asalnya, dari muasal, dari muara, dari awal, dari sejak ada. Orang ketika berbicara mengenai Alkitab dari sejak ada, kemudian berdasarkan disiplin ilmu merujuk kepada wahyu ilahi yang merujuk kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang Anda tontonkan di sini, Anda pertontonkan di sini adalah karangan yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Anda tampilkan kemudian dengan kata Alkitab. Udahlah kawan, kalau hanya bermodalkan isi ma'rifat di Google, habis itu Anda sandarkan. Saya selesai bicara di sini ya. Saya hanya ingin minta kepada saudara, tunjukkan mana asalnya, muasalnya awal kali ketika kemudian buku Markus, Lukas,
Filipi, Kaliki dan seterusnya ini nongol di permukaan di Nusantara ini, orang-orang sudah berpikir bahwa ini adalah Alkitab. Di mana itu? Tunjukkan kepada saya. Ada? Nggak ada. Itu hanya internal kalian saja. Dan itu hanya ada di Indonesia sajanya. Orang Kristen di luar Indonesia tak tahu apa itu Alkitab. Jadi jangan kau pakai tipu-tipu sama kami. Kami menyuarakan kebenaran Islam, bukan kaleng-kaleng. Hah? Bukan kaleng-kaleng kami ini. Kami belajar dan tidak mungkin seorang Islam menyuarakan di depan umum sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah. Malu ente nanti. Anda membahas-bahas isim, makrifat, dhamir dan seterusnya. Udahlah teman. Akui aja, akui seperti Pak Bom mengakuinya, seperti pendeta sama Yakub Sulustio mengakuinya. Jujur ajanya, jujur bahwa memang amanat agung dipakai untuk mengkristenkan dunia dengan cara apapun berdasarkan amanat Filipi 1 nomor 18. Meski dengan niat palsu, dengan cara mengelabui, tetap bersuka cita. Ya. Jadi jangan coba-coba untuk mengibulin umat Islam dengan Google isim makrifat. Nanti ini isim makrifat ini kan menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu. Bahkan bisa larinya nanti ke isim alam. Isi alam itu kan adalah penamaan yang sudah memang namanya dari sono. Hei, mungkin kau harus nunggu Bang Suma meninggal dunia dulu, atau teman-teman apologet yang lain meninggal dunia dulu, baru kau bisa gunakan trik-trik tipuan kayak gitu. Nggak main sama kami, nggak main. Adalah lebih baik Anda cari perkebunan, Anda kerja di sana tanam sawit, daripada Anda tampil di depan umum membahas tentang Islam dan Kristen tapi kapasitas Anda seperti itu, memilukan dan memalukan. Demikian. Kalau tidak ada satupun ahli di seluruh dunia ini ya bisa mengumpulkan beberapa buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tulisan Paulus itu kemudian diberi sampul Alkitab. Tidak ada satupun orang bisa menerangkan secara ilmiah, akademik dan masuk akal. Kecuali dengan cara apa tadi Bang Juma? Tepu-tepu ya. Gitu. Dengan cara palsu. Cara Coba palsu baca dan tepu. Filipi 1:18 Ya. itu. Ya itu. Masuk ke Indonesia ya ini yang dipakai. Harus menipu. Ganti sampulnya. Biar dikira orang itu ini juga Al-Quran. Kan gitu. Itu intinya kan di sana sebenarnya. Ganti sampulnya. Kalau kau tidak ganti sampul, ya, kamu tidak akan laku diminati oleh orang. Sebagaimana yang ada di luar negeri sudah mulai ditinggalkan. Karena tidak berubah sampul. Tetap Biblika, Biblos, Open Biblika atau Bible. Masuk ke Indonesia harus ganti sampul. Harus ganti baju. Karena sasaran kamu adalah umat Islam. Begitu caranya. Berdasarkan data yang dibawa Bang Juma, Filipi 1 nomor 18. Harus tepu. Itu kesimpulannya. Silakan Os, disambut yang lain. Masih mau ke datang besok? Ya, ini ada Weba sama Gumasa. Wah, noise, Weba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, saya Muslim, Bang. Enggak, Bang, abang noise banget itu, Bang. Aduh, Ya, noise, Bang. Tuh kan sama moderator langsung di-kick. Ya, ini Gus Gumasa. Gumasa. Sebenarnya Gumasa. kalian aja. Ya, silakan. Bapakku bukan bapakmu, Alkitabku bukan Alkitabmu. Terus apa masalahnya? Alkitab lagi. Arti Alkitab apa Gumasa? Artinya gini, kenapa kalian persoalkan kalau orang lain memakai lapas itu loh? Kan Artinya arti Alkitab apa Gumasa ditanya baik-baik. Kitab. Oh, arti Alkitab kitab belajar Iya. di mana? Belajar di Iya. mana? Ya nggak penting kali itu. Kita atau Bibel sama aja. Kamu belajar di pohon apa di sawah?
belajar di toilet. Oh pantesan suaramu Dah, kayak toilet. Coba gini, dengar yang harus kalian ngapain lah kalian ribut. Gimana mau didengar gini nggak? Senyata-nyatanya Yahweh itu bukan Allah Suwiti. Kenapa lah kalian harus ribut? Kenapa hari kita gara-gara sore ya penjelasannya? Iya, artinya gini loh. Kenapa kalian harus masalahkan? Karena bapakku bukan bapakmu. Biar dulu. Bang Andi, izin. Mohon izin Bang Andi. Yo. Kalau untuk cecungu seperti ini, kayaknya tidak pantas deh guru-guru saya yang menghajarnya. Ini kayaknya bagianku yang seperti ini. Ya udah ajar. Udah. Siapapun ku hadapi. Ajar. Sekarang yang harus Sekarang. Apa? Dengarkan dulu, ya. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa yang disebut dengan Sang Pencipta. Sementara Allah Suwete cuma Tuhan saja, bukan Tuhan segala Tuhan, bukan Allah segala Allah, bukan dewa segala dewa. Jauh kali bedanya. Kenapalah kalian harus mempersalahkan apa yang ada di kami gitu loh. Ya, Aku masak jadi Tuhanmu dewa ya aku masak. Oke. Yahweh adalah Baju aja dulu bang. Jadi kan ini loh. Justru dengar. Justru karena Yahweh dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Maka jangan kau pakai istilah-istilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya suaraku dengan suaramu? Gila kau ini. Kau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh itu berbeda. Terus kenapa kau pakai istilah-istilah Allah Subhanahu wa taala di kitab pun kalau gitu? Alkitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kubacakan tadi. Allah itu adalah nama dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Rasul, Roh Kudus, Nabi, iman, imam, syafaat, soleh, itu semua adalah kata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda, diam dulu. Kalau berbeda, kenapa Anda jilat-jilat? Kenapa Siapa Anda kemis-kemis? Lu buktinya ada di dalam Bibelmu. Buktinya ada dalam Bibelmu. Kenapa kau pakai? Ayo. Kenapa kau pakai? Kamu gak malu? Harusnya kau pakai Theos. Yahweh bukan Allah SWT. Ya pakailah Theos, pakailah Biblos. Ribet kali kok manusia ini. Ribet kalian itu. Cuma karena kalian gampang tertipu, jadi merasa tertipu. Bukan merasa tertipu, enggak. Kasihan aja lihat kalian itu. Kerjanya cuma nipu-nipu. Justru karena kami sadar kalian penipu, makanya kami angkat suara. Demi apa? Supaya kalian itu sadar. Supaya kalian itu siuman. Jangan hidup di atas tipuan. Jangan Anda ajarkan agama Anda dengan cara nipu. Jangan. Bukan. Artinya gini, jelas beda. Sudah beda kali. Jadi kan hanya kamu menyuarakan beda. Kau menyuarakan beda. Tapi kau pakai. Itu kan namanya kampret. Beda, kita beda. Terus kenapa kau pakai Bahlul? Udah, suara bisa sama, tapi maknanya berbeda. Isi otakmu itu isi toilet semua kurasa. Kau sudah menyuarakan kita beda, suara kita beda. Terus kenapa kau masih pakai Bahlul? Kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai? Kutanya dulu. Kalau Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda, kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai istilah-istilah agama kami? Kutanyakan dulu. Gak ada istilahmu itu. Alkitab? Gak istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Bukan istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Iya dari diri kami sendiri. Bahlul, kurangi makan babi. Kutanya sama kamu, kurangi makan babi, kurangi joget dengan asu. Paham kau? Ya, supaya kita ngerti gitu loh. Ketika Anda diajarin, ketika Anda itu ingin diluruskan, jangan kau pakai jurus ayam. Kau pakai jurus ilmu. Itu dari kami, dari nenekmu kiper. Mana ada kata Alkitab dari kalian? Alkitab itu munculnya di Al-Quran, tidak ada di kitab lain. Kami lah, nah itulah aku bilang, makanya siapkan diri Anda itu untuk dihajar. Karena itu suka-suka kalian, itu namanya bahlul. Ketika kami umat Islam menyuarakan kebenaran, kalian ngotot. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya suka-suka kami lah. Ya sudah kalau begitu siapkan kepalamu bencol dihantam sama umat Islam kalau gitu Bahlul. Udah kau turun. Kau ke gereja. Biasa colok. Kok diturunkan dia? Ya apa-apa. Dia mau berdebat. Bukan berdebat itu. Kamu nggak malu dibilangnya ya suka-suka kami. Kau nggak malu?
Kalau kami umat Islam, terus kamu Bang Suma, dari mana kau dapat? Diam. Kalau umat Islam ditanya, lalu kamu Bang Suma, dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami baca. Fi Alkitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu orang beriman, orang berakal, langsung kasih dalil. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Ya dari kami lah, suka-suka kami lah. Ini yang menghadapi umat Islam. Ini yang menghadapi kita. Oh enggak make kita, enggak level kita. Yaudah ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini silakan dilanjutkan. Saya mau masak lagi, silakan. Suka. Aslinya keluar ya. Saya kalau kebenaran, Bung, nggak ada yang kutakuti demi kalian. Coba, kamu nggak malu ditanya, dari mana kau dapat kata Alkitab? Iya dari kami ya, suka-suka kami lah. Suka-suka kami. Oh nggak bisa kayak gitu. Ini masalah akidah. Nggak boleh suka-suka kami, ini masalah akidah. Nggak boleh. Kita main pelan dulu. Bentar dulu, Kepas. Nggak boleh kita asal-asalan, Bung. Indonesia ini harus tidak ada kegaduhan kan? Indonesia ini kita cintai sebagai negara keutuhan kan? Maka sebagai Kristen yang baik, gak boleh suka-suka Anda. Gak boleh asal suka-suka. Kenapa? Di sekeliling Anda itu ada umat beragama lain. Bukan cuman kalian aja di Indonesia ini. Kita ada juga Islam nih, yang siang malam kemudian kami menanamkan akidah kepada anak keturunan kami. Maka jangan diganggu. Cukup dengan agama kalian, dengan ajaran kalian. Jangan campur adukan dengan akidah kami. Jangan hanya jurus, ya suka-suka kami. Itu namanya kamu cari ribut. Cari ribut itu namanya. Gak boleh, Bung, gak boleh. Agama Kristen adalah agama yang baik. Saran kami dari Apologet Islam, ayo saudaraku Kristen, bangkit. Ajarkan Kristen dengan pakaian Kristen itu sendiri. Jangan pakai pakaian Islam. Jangan pakai pakaian Islam, nggak boleh. Kita harus saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Saudara Kristenku, pakai agamamu. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Demikian juga kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu, pakai warnamu. Jangan kau pakai warna kami. Ayolah, mari kita menjaga kemudian kerukunan di negara kita ini dengan lakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kalian, agama kalian. Jangan agama kalian, agama kami juga. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menjunjung tinggi amanat Pancasila. Apa itu? Kita harus bersosial. Kita harus berkedaulatan. Kita harus bersatu. Mendudukkan warna dengan warnanya. Mendudukkan objek dengan objeknya. Mendudukkan kebenaran itu dengan sebagai kebenaran. Itu loh. Saudara Kristen tidak akan kekurangan sedikit apapun kalau istilah-istilah Islam itu mereka tidak pakai. Justru kami akan semakin sayang dan akan kami jempol saudara Kristen. Tapi kalau masih kayak begini, dengan alasan kayak tadi, ya suka-suka kami dong. Wah, nggak bisa kayak gitu dong. Ini negara yang harus tetap utuh. Bang Suma nggak bisa membendung umat Islam seluruhnya. Kalau mereka marah, nggak bisa. Makanya saya angkat suara nih. Ayo saudara Kristenku, mari yuk kita galakkan persaudaraan di negara cinta ini. Kita tautkan persaudaraan keakidaan kita pada porsi yang ada. Sendi-sendi bersatunya rakyat Indonesia. Salah satu penguatnya adalah agama. Agama Kristen agama kasih, agama Islam agama rahmat. Dua agama ini berdiri di depan, tak ada yang bisa berani mengganggu negara kita ini loh. Tak ada. Oleh karena itulah kemudian kita sebagai tulang punggung nih, ya, tulang punggung di belakang pemerintah nih, yang menjadi struktur kemudian dan organisasi kenegaraan kita ini bisa berjalan baik, harus bergandengan tangan gitu loh. Ayolah kawan, Kristen dudukkan perkara agama Anda, kami pun demikian adanya, supaya tak ada lagi hujat nista. Anda mau kita saling menyakiti? Kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, ayo mundur kalian, mundur. Rapatkan barisan kalian untuk memacu diri, menyadari bahwa Kristen harus Kristen, Islam harus Islam. Habis itu rangkulan kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan ini demi anak keturunan kita ke depan. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Anda Kristen masuk ke Islam, bawa-bawa sona Islam Anda bawa. Anda Kristen pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai sejadah, pakai Bible bahasa Arab.
Apa tujuannya? Untuk melukai hatimu, saudaramu umat Islam. Sementara kami aja nih yang mayoritas tak ada sedikit pun menyentuh akidah kalian. Al-Quran tetap kami murnikan sebagai Al-Quran. Terjemahan Al-Quran kami tetap murnikan sebagai terjemahan yang mewarnai isi Quran. Sedangkan kalian, Bible kalian mewarnai dirinya dengan warna Al-Quran. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Bukankah Anda harus bangga melihat Kristen di Barat begitu maju, begitu berkembang dengan tidak mencampur adukan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab mereka? Bangga dong dengan saudara-saudara kita di Barat. Apa yang mereka capai, apa yang mereka temukan, apa yang mereka raih hari ini. Berbagai macam penemuan, berbagai macam kemutahiran yang mereka dapatkan. Mereka tidak mencampur adukan tentang akidah. Sedangkan di Indonesia, hal akidah itu sangat, apa itu istilahnya ya? Sangat sensitif. Janganlah, tolong didengarkanlah ini. Didengarkanlah ini. Saya terlapor. Oke, silakan. Sudah. Udah, jangan lagi panas-panasin ke sana sini. Udahlah. Sekarang kita harus sadarilah bahwa apa yang disampaikan oleh Apologet Islam Indonesia memurnikan akidah masing-masing, memurnikan agama masing-masing, memurnikan kitab suci masing-masing. Terimalah itu dengan lapang dada. Toh tujuannya baik. Iya kan? Apakah menista kemudian ketika disuarakan, tolonglah saudara-saudara Kristen, jangan gunakan istilah Islam. Sesuatu yang baik kan? Bukan sesuatu yang mengajak perpecahan kan? Iya kan? Betapa indahnya kita ini. Dalam nuansa keindonesiaan kewarganegaraan kita berpelukan mengisi kemerdekaan. Tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya menyakiti satu sama lain. Nah, Islam datang, kami apologet Islam datang, karena ini tak ada henti-hentinya kalian. Makanya kami hadir. Kalian yang membuat kami hadir. Gitu loh. Dulu tak ada yang kayak gini-gini, tak ada. Nanti muncul saudara-saudara kita kemudian. Nah, mumpung ini masih terjadi, kami ingatkan, tolong jangan biasakan menggunakan istilah Al-Quran di dalam Bible. Jangan. Supaya warna kita itu nampak. Islam Indonesia ini beraneka ragam. Oh ini yang Kristen, oh ini Islam, ini Buddha. Ini sekarang kagak. Coba Anda lihat misionaris dengan bangganya. Pakaiannya coba. Apa nggak nyakitin kami? Itu loh. Sakit loh itu. Sakit. Apalagi ada ucapan-ucapan dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, masih nama Islami, kemudian dia publish, ya dia live-kan di depan jemaatnya hanya untuk mengharapkan aplaus dari jemaat. Dia katakan apa? Dulu waktu saya masih teroris, dulu waktu saya masih di Islam, agama yang intoleran itu, saya sendiri yang bakar gereja. Apa nggak nyakitin hati kami itu? Hah? Sakit loh hati kami itu. Tapi ya sudahlah. Yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah mengajak saudara-saudara kita, ayo mari kita berpikir positif. Akan kita bawa kemana generasi keagamaan kita berikutnya. Anak-anak kita yang akan kita ajarin kebenaran. Di Islam diajarkan rahmat, di Kristen diajarkan kasih. Mau kita arahkan kemana generasi berikutnya? Kita tentu tidak menginginkan adanya perpecahan anak bangsa, bukan? Kita tidak ingin terjadi yang kemarin, Poso dan seterusnya, Ambon dan kita nggak ingin. Tak ada yang mau itu, tak ada. Maka semua item-item yang bisa menimbulkan hal tersebut harus kita tutup dengan rapat. Harus kita tutup dengan rapat. Apa itu? Munculnya ya persenggolan antara dua agama ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, Bible kalian lah yang justru offside, masuk ke ranah jantung pertahanan Islam. Tuhannya diambil, nama kitabnya diambil, nama rasulnya ini apa yang kayak gini-gini? Udahlah. Kristen lah dengan baik. Kami juga Islam sudah menjalankan kemudian agama kami dengan baik. Ya, silakan. Orang-orang yang punya wewenang dan kapasitas untuk memutuskan hal ini silakan. Yuk. Makanya saya katakan tadi kepada si Dosma, saya suarakan kepada dia. Kau minta maaf. Habis itu kita duduk bersama. Duduk bersama apa? Untuk membicarakan. Kau kan punya kekuatan katanya.
Ya, kekuatanmu disatukan dengan kekuatan kami, umat Islam. Mari kita ke lembaga Bible. Apakah itu tidak lebih indah daripada kau kasat kusut ke sana kemari, yang akan justru memancing keributan yang ada di negara kita ini? Kalau cinta negara ini, hentikan, minta maaflah secara terbuka. Nah, kita kemudian kelahi sama-sama. Ini sudah sangat bijak loh. Ini sudah sangat bijak. Karena kami tidak akan pernah mundur apapun yang Anda lakukan. Gak ada kata mundur kami. Gak ada. Umat Islam itu sudah dikonsep dari awal, dari langit. Jihad. Jihad. Bukan pengecut. Bukan lari ke luar negeri. Enggak. Gak akan pernah ada di konsep Islam itu. Karena kenapa? Akidah umat Islam itu sudah mendarah daging pada pemeluknya. Berbeda dengan kalian. Kitabnya berkata apa? Kegiatan keagamaan kalian mempraktikkan apa? Beda, kalian itu berpisah dengan kitab kalian. Berpisah dengan apa yang ada di dalam buku yang kalian anggap suci. Kalau kami enggak. Kami bersatu dengan kitab suci kami. Meresap sampai ke jantung sanubari kami Al-Quran itu. Jadi kami harus melangkah berdasarkan kitab suci kami. Kalian melangkah semakin jauh malah dari kitab kalian sendiri. Jadi rapuh pertahanan kalian itu, rapuh. Makanya yang ada bertaburan, lari, kabur. Itu aja yang bisa kalian lakukan. Kalau di Islam enggak. Kami bertanggung jawab akan semua itu. Ya, karena tujuan kami adalah akhirat, bukan dunia ini. Itulah kawan-kawan. Ya, masih mumpung masih ada nasihat-nasihat kayak begini dari kami ya. Artinya masih ada rasa persaudaraan yang sangat-sangat mempedulikan terhadap keutuhan negara yang kita cintai ini. Pahami itu. Islam Kristen adalah dua kekuatan. Kalau menyatu mereka untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini, insya Allah aman. Dan Indonesia akan maju menjadi negara yang punya nama di mata dunia. Saya kira begitu teman-teman. Saya sudah telat kali ini ada kegiatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saudara sekalian, teman-teman Kristen, kalau ingin berdebat dengan umat Islam, tolong Anda yang berdebat. Jangan Google. Ya, Anda yang berdebat. Waktu kami nggak ada ribut dengan Google. Kami ingin isi kepala Anda. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi itu jangan bawa iman terlalu dalam, ilmiah aja, akademik, supaya nggak terlalu debat tebal kayak gitu, debat kusir. Perlu kejujuran biar cepat kelar. Kayak tadi arti Alkitab isi makrifat dibawa-bawa, ternyata dia juga nggak ngerti. Nggak usah dipersulit, kalau bisa dipermudah. Ya, penyampaian Banjuma cukup elegan dan sangat bijaksana. Apa itu? Ya, jadilah Kristen sebagaimana warnanya. Jangan Anda Kristen tapi warna di luarnya itu keislaman.